Shalom, selamat pagi Romo, Diakon, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh berkat yang luar biasa jika kita kembali dapat berjumpa dan datang ke hadirat Tuhan kali ini. Meskipun keadaan dunia sedang tidak menentu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan renungan dengan tema Aku Melayani Tuhan dalam bacaan 1 Samuel bab 3 ayat 1-19 yang menceritakan kisah tentang Samuel terpanggil. Samuel masih sangat muda saat itu, saat Tuhan memanggil Samuel untuk pertama kali. Pengalaman pertama mendengar Tuhan berbicara nampak asing baginya. Bahkan Samuel mengira yang memanggilnya adalah Nabi Eli. Sampai 3 kali Tuhan memanggil Samuel dan hendak berbicara padanya. Dan Samuel tetap tidak mengenali suara Tuhan. Mengapa demikian? Karena Samuel belum mengenal Tuhan dan firman-Nya belum dinyatakan kepadanya. Saat Samuel datang kepada Nabi Eli di tengah malam untuk ketiga kalinya, sadarlah Nabi Eli bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Nabi Eli membimbing Samuel untuk merespon panggilan Allah dengan kerendahan hati. Nabi Eli mengatakan pada Samuel, apabila Tuhan memanggilmu kembali, jawablah dengan berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Dan terjadilah percakapan antara Tuhan dan Samuel. Dalam hidup di dunia ini, kita diciptakan untuk hidup dalam percakapan yang tanpa henti dengan Allah, yakni berbicara kepada Allah dan mendengar Allah berbicara. Pengetahuan dan pengalaman dalam mengenal Allah mengajarkan kita banyak hal yang dapat mencegah kita dari kehancuran serta menggeser paradigma kita dalam menilai apa yang paling penting di dalam hidup ini. Sedikit pengalaman saya tentang pelayanan menjadi Miss Dinar. Miss Dinar itu berada di sekitar altar. Di depan banyak umat lah yang pasti akan menjadi pusat perhatian. Ya, tantangannya yaitu takut, malu, tidak percaya diri, apalagi di depan banyak umat. Dan jika melakukan kesalahan, otomatis akan grogi. Memang, menjadi Miss Dinar tidak semudah yang dilihat. Harus bertanggung jawab, harus datang 30 menit sebelum misa dimulai. Tetapi bagi saya, untuk melayani Tuhan dan sesama, tidak harus melakukan hal yang besar. Melainkan, kita dapat melakukannya dengan hal-hal yang sederhana. Dan dari sanalah saya belajar untuk bisa memimpin diri sendiri dan disiplin. Satu hal yang paling penting adalah bahwa anak-anak itu penerus gereja. Mereka mendapat panggilan, mengorbankan lokasi waktu untuk mager di rumah, kemudian datang ke gereja dengan sepenuh hati, dan tentunya disertai semangat untuk melayani Tuhan. Saudara-saudari terkasih, semoga dengan renungan ini membuat kita semakin menyadari bahwa menjadi Katolik itu berarti kita dipanggil untuk meneladani Yesus dan menghidupi iman kita akan Yesus itu di dalam persekutuan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Tuhan memberkati kita semua.